Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana dalam mata kuliah pengantar akuntansi, sehingga bahasan yang akan saya sampaikan mengenai konsep dasar akuntansi, sehingga dapat memahami, paling tidak mengenal terlebih dahulu akuntansi itu seperti apa. Karena kebanyakan kita akan mengenal akuntansi itu dengan dua hal, yaitu konsep balance, harus sama antara debit dan kreditnya, dan yang kedua itu adalah kita kadang mengenal orang-orang akuntansi itu menghitung uang tapi gak ada uangnya. Untuk dapat dipahami bahwa kita sebenarnya itu harus bangga menjadi seorang akuntan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi akuntan itu dapat memilih dari profesi akuntan. Pilihan itu ada pada akuntan pemerintah, pada akuntan pendidik, akuntan perusahaan, dan akuntan publik. Untuk akuntan pemerintah, biasanya mereka menjadi PNS yang diletakkan di inspektorat atau Kementerian Keuangan. Ini yang berhubungan dengan akuntan pemerintahan. Sedangkan untuk akuntan pendidik, itu biasanya menjadi guru atau dosen yang notabene keilmuannya adalah didasarkan pada ilmu akuntansi. Nah, ini pilihan yang paling banyak dilakukan bagi lulusan akuntansi, yaitu menjadi akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan ini terbagi menjadi akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi anggaran, internal kontrol, bahkan berkaitan dengan sistem akuntansi, sehingga dapat membuat yang namanya aplikasi pelaporan keuangan pada suatu perusahaan. Ini cakupan yang mayoritas biasanya dimanfaatkan oleh lulusan akuntansi. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan akuntan publik, di mana para lulusan akuntansi ini biasanya akan masuk kepada kantor akuntan publik, dan saat ini juga ada yang namanya KJA atau kantor jasa akuntansi. Nah, teman-teman dapat membedakan antara KJA dan KAP ini bagaimana? Kalau KJA itu fokus utamanya adalah menyusun atau membuat laporan keuangan yang dimiliki oleh klien. Sedangkan untuk KAP itu fokus utamanya adalah pemberian opini terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh klien dari KAP tersebut. Mengapa kita harus bangga ketika kita menjadi seorang akuntan dengan banyak pilihan profesi yang telah saya sampaikan sebelumnya? Alasan yang lain itu adalah kita sebagai seorang akuntan itu adalah pembuat dari yang namanya alat bukti. Alat bukti ini yang dijadikan dasar dalam menyusun sebuah laporan keuangan dan dilakukan audit terhadap alat bukti tersebut pada saat kantor akuntan publik melakukan audit pada perusahaan klien. Yang berikutnya yaitu fraud and forensic, di mana kita sebagai akuntan itu dapat melihat kecurangan dan melakukan forensik terhadap laporan keuangan itu sendiri, membedah terhadap adanya fraud yang terjadi pada suatu perusahaan. Sebagai seorang akuntan itu juga dapat menjadi yang namanya asesor, yaitu penilai terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, biasanya untuk asesor ini ada sertifikasi lain yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan programmer. Tentunya dalam hal ini adalah plus ilmu IT, karena untuk menyusun sebuah program aplikasi akuntansi perlu atau dibutuhkan yaitu ilmu program dan mengkolaborasikan dengan ilmu akuntansi. Selanjutnya yaitu sebagai pejuang go to hell corruption, artinya orang yang harus membumi hanguskan terkait dengan adanya korupsi yang ada di negara kita. Nah, ini
yang dapat melakukan atau menjadi salah satu pilarnya adalah dari orang-orang akuntan. Terus yang selanjutnya itu adalah terkait dengan arsitek pembangunan ekonomi. Kenapa dapat dinyatakan sebagai arsitek pembangunan ekonomi? Karena akuntan ini memiliki dasar dalam melakukan perhitungan yang dibutuhkan dalam program pengembangan ekonomi secara mikro ataupun secara makro bagi suatu perusahaan atau bagi suatu negara. Dan yang terakhir itu adalah akuntan sebagai seorang seniman. Kenapa? Karena dalam menjalankan tugas sebagai seorang akuntan juga harus memiliki jiwa seni agar dapat memahami masing-masing dari laporan keuangan yang disajikan oleh entitas yang berbeda-beda. Karena kita ketahui bahwa ada banyak perusahaan baik jasa, dagang ataupun manufaktur yang memiliki jenis usaha yang tentunya memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dan itu membutuhkan sebuah seni dalam meramu atau mempelajari dari laporan keuangan itu sendiri. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perusahaan itu terbagi dalam perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur bila dilihat dari konsep atau bentuk laporan keuangannya. Sedangkan kalau dilihat dari kepemilikan atau entitas dari perusahaan itu sendiri terbagi menjadi perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan korporasi. Artinya perusahaan perorangan ini dapat berbentuk perusahaan jasa, dapat berbentuk perusahaan dagang, dapat berbentuk perusahaan manufaktur. Begitu juga dengan perusahaan persekutuan, perusahaan korporasi, itu dapat berbentuk terhadap 3 kategori dari perusahaan yang menerapkan laporan keuangan atau konsep dari laporan keuangan tersebut. Nah, gampangannya adalah berkaitan dengan jenis-jenis organisasi perusahaan ini, kita untuk mempelajari laporan keuangan, fokus utamanya itu adalah bukan pada bentuk perusahaan, perorangan, persekutuan, atau korporasi, tapi fokus utama kita ini adalah terhadap perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Karena konsep utama dalam akuntansi, perbedaannya hanya terletak pada 3 hal tersebut, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Apa itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur? Maka kita dapat memahaminya bahwa perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang produknya dapat berupa sesuatu yang bersifat non-fisik. Artinya perusahaan jasa ini memberikan jasa layanan pada suatu customer, pada customernya. Contoh misalnya cuci kendaraan, itu merupakan perusahaan jasa. Laundry itu juga termasuk dalam perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan dagang ini yang sifatnya umum lebih kita kenal. Perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam hal ini, perusahaan dagang itu hanya sebatas perantara dari produsen dengan konsumen. Sehingga pihak perusahaan dagang ini membeli produk dari produsen dan dijual kepada yang namanya konsumen. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu merupakan perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Dalam hal ini, perusahaan manufaktur lebih dikenal sebagai pabrikan yang membuat sebuah produk jadi dari bahan baku yang tersedia. Itu perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Gampangannya, kalau jasa itu ya menjual tidak berupa barang tapi sebuah layanan yang diberikan.
Sedangkan kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu yang diberikan atau yang dijual itu adalah berbentuk barang. Namun perbedaannya, kalau perusahaan dagang itu menjual produk yang dia beli dari pabrikan. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur, produk tersebut itu dibuat oleh dirinya sendiri. Dan selanjutnya produk tersebut itu dijual. Kalau perusahaan dagang itu tidak membuat, tapi kalau perusahaan manufaktur itu adalah membuat. Itu perbedaan terkait dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Setelah kita mengetahui jenis perusahaan yang membuat laporan keuangan, maka kita akan mengetahui bahwa stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pada suatu perusahaan itu ada beberapa jenis atau beberapa elemen. Yaitu yang pertama tentunya dari pemegang saham itu sendiri. Karena sebagai pemegang saham ingin melihat progres dari perusahaan untuk mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan dari operasional perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan kreditor, merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, sehingga akan melihat laporan keuangan untuk mengevaluasi apakah kredit yang dijalankan atau kredit yang diberikan kepada perusahaan tersebut itu dapat dikembalikan. Begitu juga dengan investor. Investor ini notabene-nya adalah pihak yang memberikan investasi kepada perusahaan agar dana yang dimiliki oleh investor tersebut itu dapat dipergunakan dalam operasional perusahaan. Tentunya investor ini mengharapkan adanya pengembalian modal dari aktivitas operasional perusahaan tersebut. Pihak lainnya yaitu supplier. Supplier sebagai pihak ketiga yang menyuplai kebutuhan bahan baku terhadap perusahaan tentunya berharap terhadap aktivitas operasional perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan di mana dapat melakukan pembelian dan juga dapat membayar terhadap utang-utang pembelian bahan atau material yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pastinya pekerja itu sendiri. Karena setiap karyawan yang bekerja di perusahaan yang diharapkan adalah dengan memahami atau mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan akan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan sejauh mana sehingga yang bersangkutan dapat memperhitungkan kesejahteraan yang diharapkannya dari gaji ataupun bonus yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Karena kaitannya dengan pemerintah ini, perhitungannya adalah kepentingan perpajakan. Itu beberapa stakeholder atau para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Baik perusahaan tersebut itu berbentuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, ataupun perusahaan manufaktur. Setelah kita memahami dari banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sih akuntansi. Akuntansi itu didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas atau kegiatan ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut itu yang tadi saya paparkan, yaitu ada dari pemegang saham, investor, kreditor, supplier, pemerintah, bahkan dari karyawan itu sendiri yang merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan. Itu makna atau pengertian dari akuntansi. Aktivitas akuntansi sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di mana akuntansi keuangan ini merupakan sistem akuntansi
yang pemakaian informasinya adalah pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan lainnya, di mana pihak-pihak eksternal tersebut itu membaca kondisi perusahaan dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan melalui skema atau format dari akuntansi keuangan. Laporan keuangan tersebut itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk aktivitas akuntansi manajemen merupakan sistem akuntansi yang pemakaian informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan itu sendiri, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Biasanya, akuntansi manajemen ini digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan manajemen. Bila mana kita akan memproduksi suatu barang, maka dibutuhkan yang namanya analisis terhadap akuntansi manajemen yang harus dibuat oleh manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan. Begitu juga ketika kita berbicara terhadap konsep pemasaran, maka analisis akuntansi manajemen harus dilakukan oleh manajer pemasaran dan juga bekerja sama dengan manajer keuangan untuk menganalisa kondisi yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat diambil sebuah keputusan melalui analisis dari perhitungan akuntansi manajemen tersebut. Itu dua hal yang membedakan antara dua aktivitas dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dalam laporan keuangan perusahaan ada 3 komponen yang menjadi sajian utama dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu posisi keuangan, biasanya akan dilihat dalam neraca perusahaan. Yang kedua pada kinerja perusahaan, ini biasanya akan dilihat pada laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan yang ketiga yaitu arus kas dari perusahaan, ini dapat dilihat dalam laporan arus kas dari suatu perusahaan. Maka komponen yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut akan menjelaskan posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas perusahaan, di mana 3 informasi tersebut itu akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Siapa saja pengguna laporan keuangan tersebut? Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, pengguna laporan keuangan itu dapat berupa investor, kreditor, pemegang saham, manajemen perusahaan, karyawan, pemerintah, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Fungsinya sebenarnya untuk apa sih laporan keuangan tersebut? Tentunya untuk membuat keputusan ekonomi dan mempertanggungjawabkan sumber daya perusahaan yang dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan kepada para stakeholder. Itu pemakaian laporan keuangan perusahaan dari kondisi yang harus disajikan dalam laporan keuangan dan fungsi dari laporan keuangan tersebut. Dalam hal laporan keuangan ada beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah dapat dipahami. Dengan dapat dipahami tersebut, maka semua stakeholder itu dapat memperoleh informasi yang imbang. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang imbang dengan dapat dipahami, maka format dari laporan keuangan tersebut itu harus dalam bentuk baku. Yang kedua yaitu karakteristiknya relevan, di mana relevan ini memiliki makna materialitas dan tepat waktu dalam penyajiannya. Yang selanjutnya karakteristik berikutnya adalah keandalan, di mana keandalan ini laporan keuangan harus disajikan secara jujur,
substansi mengungguli dari bentuk, artinya format yang dapat dipahami oleh stakeholder tersebut memiliki makna yang lebih dari angka yang tersaji dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Selanjutnya berkaitan dengan keandalan itu adalah netralitas. Informasi yang disajikan sepenuhnya tidak berkepentingan dengan pihak yang lainnya, memiliki pertimbangan sehat dalam menyajikan laporan keuangan, dan disertai kelengkapan dari bukti transaksi. Yang terakhir yang berkaitan dengan karakteristik kualitatif ini adalah dapat diperbandingkan baik dari masa sebelumnya atau dibandingkan dengan kondisi perusahaan yang sejenis, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap kondisi dari perusahaan tersebut melalui laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai komponen dari laporan keuangan. Apa saja sih yang menjadi komponen dalam laporan keuangan? Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa laporan keuangan ini terdiri dari 5 elemen, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi itu merupakan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga untuk mengukur kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan. Selanjutnya yang berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas itu merupakan peningkatan atau penurunan dari aset bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kinerja perusahaan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Yang berikutnya yang berkaitan dengan neraca dapat dimaknai sebagai posisi keuangan pada suatu saat tertentu, di mana dalam neraca perusahaan ini terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan. Yang berikutnya yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Sehingga kita akan mengetahui bahwa tingkat likuiditas atau nilai dari kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan selain pada posisi keuangan di neraca, juga akan melihat pada laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ini akan di breakdown secara rinci. Sebenarnya kas tersebut itu secara operasional, secara investasi, dan secara pembiayaan dapat dilihat dalam laporan arus kas. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah catatan atas laporan keuangan. Biasanya catatan atas laporan keuangan ini dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dan informasi tambahan yang diperlukan oleh stakeholder untuk dapat memahami dan membaca kondisi dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Itu 5 komponen dari laporan keuangan. Unsur-unsur laba rugi dalam penyajian laporan laba rugi terdiri dari penghasilan dan beban atau biaya. Penghasilan atau pendapatan itu dimaknai sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Sehingga ketika memenuhi kriteria penghasilan atau pendapatan tersebut, maka harus disajikan dalam komponen laporan laba rugi.
Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan beban atau biaya, dimaknai sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Sehingga segala bentuk definisi atau pengeluaran atau penurunan yang mengakibatkan terjadinya biaya maka dimaksudkan atau dimasukkan dalam komponen laba rugi. Sehingga sederhananya dalam laporan laba rugi ini terdiri dari penghasilan atau pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Selisih dari pendapatan dan biaya tersebut atau penghasilan dikurangi dengan beban akan menghasilkan laba atau rugi pada suatu perusahaan. Ketika kita sudah memahami komponen apa saja yang masuk dalam laporan laba rugi, maka kita harus memahami saldo normal dari masing-masing akun tersebut. Kalau akun pendapatan atau penghasilan, pasti saldonya itu berada pada kredit. Sehingga setiap ada penambahan terhadap pendapatan tersebut, terhadap akun penghasilan tersebut, maka akan menambah terhadap saldo kredit dari akun pendapatan atau akun penghasilan tersebut. Sedangkan untuk biaya yang terbagi menjadi harga pokok penjualan dan beban usaha, itu saldo akun normalnya terletak pada saldo debit. Ketika ada penambahan, maka akan menambah terhadap komponen dari saldo debit tersebut. Namun ketika terjadi yang namanya pengurangan, tentunya akan mengurangi dari saldo debit tersebut. Mudahnya memahami dalam hal ini yaitu laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan biaya, di mana pendapatan itu saldo akun normalnya ada pada sisi kredit. Sedangkan untuk biaya yang terdiri dari harga pokok penjualan dan beban usaha, saldo akun normalnya terletak pada posisi debit. Sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa perusahaan terdiri dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, maka konsep dalam laporan keuangan, terutama dalam perhitungan laba rugi, itu terjadi perbedaan. Untuk perusahaan jasa, perhitungan laba rugi hanya terdiri dari dua komponen saja, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban usaha, sehingga akan menentukan laba atau rugi dari usaha tersebut. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu terbagi dari beberapa komponen dalam perhitungan laba ruginya, di mana pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan terlebih dahulu untuk menghasilkan laba atau rugi kotor. Selanjutnya, laba atau rugi kotor tersebut itu dikurangi dengan beban usaha untuk mengetahui laba rugi dari usaha tersebut. Itu perbedaan dalam perhitungan laba rugi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Untuk membedakan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak dalam perhitungan harga pokok penjualan. Perbedaan yang terletak dalam perhitungan harga pokok penjualan yaitu kalau perusahaan dagang
maka rumusan perhitungannya adalah persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dan dikurangi dengan potongan atau retur dari pembelian. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Itu komponen dari perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, perhitungannya adalah persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini terdiri dari persediaan bahan baku, bahan kemas, bahan penunjang, ditambah dengan pembelian bahan baku, bahan kemas, dan bahan penunjang, dikurangi dengan persediaan akhir dari bahan baku, bahan kemas, dan bahan penunjang, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik, ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses, selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses, dan yang terakhir adalah untuk menentukan perhitungan HPP perusahaan manufaktur dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Itu perbedaan dalam perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Selanjutnya bahasannya adalah berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Biasanya yang berkaitan dengan modal saham ini ketika terjadi perubahan ekuitas terhadap modal saham, terjadi penambahan modal saham yang didaftarkan pada notaris. Sedangkan ketika terjadi yang namanya perubahan pada laba ditahan, itu disebabkan karena adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi pada perusahaan. Selain itu, karena diakibatkan faktor dari pembagian dividen bagi pemegang saham. Itu komponen yang berhubungan dengan laporan perubahan ekuitas. Penjelasan berikutnya yaitu berkaitan dengan unsur-unsur dalam neraca atau posisi keuangan. Dalam neraca ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset dimaknai sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Itu makna dari aset. Sedangkan makna dari kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, sedangkan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan unsur yang terakhir di neraca yaitu ekuitas, yang dimaknai sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Itu unsur-unsur yang ada dalam neraca. Setelah kita memahami unsur-unsur dari neraca tersebut, maka kita harus memahami posisi masing-masing akun yang ada pada unsur neraca. Berkaitan dengan aset yang dimaknai sebagai sumber daya perusahaan, maka saldo normal dari aset itu adalah dalam posisi debit. Segala bentuk penambahan maka
akan ada dalam posisi debit untuk menambah nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, bila mana terjadi pengurangan terhadap nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka pengurangannya adalah dengan mengurangi saldo debit yang ada, yaitu diposisikan pada saldo kredit. Sedangkan untuk kewajiban dan ekuitas sebagai asal sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan, posisinya adalah pada kredit. Sehingga saldo normal dari kewajiban atau liabilitas itu adalah saldo kredit. Begitu juga saldo normal dari ekuitas, posisinya adalah pada posisi kredit. Untuk lebih dapat memahami dari komponen aset itu apa saja, maka dapat dilihat pada paparan yang saya sajikan. Aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini dapat berupa bank, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan lain-lainnya yang dapat dimaknai sebagai aset lancar. Aset lancar ini dimaknai sebagai aset perusahaan yang likuiditas atau perputarannya tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kalau melebihi dari 12 bulan atau 1 tahun, maka masuk dalam kategori aset tetap. Di mana aset tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud. Untuk aset tetap berwujud itu ada tanah, gedung dan bangunan, mesin dan instalasi, kendaraan. Nah, untuk tanah itu tidak ada akumulasi penyusutannya, sedangkan untuk gedung, mesin dan kendaraan atau aset tetap berwujud lainnya selain tanah, maka ada perhitungan akumulasi penyusutannya. Untuk aset tetap tidak berwujud, contohnya seperti goodwill, paten, dan merek dagang, serta aset tetap tak berwujud lainnya. Tentunya ada perhitungan amortisasinya di sini. Amortisasi di sini adalah kata lain dari penyusutan yang dipergunakan untuk aset tetap tak berwujud. Kalau aset tetap berwujud menggunakan istilah penyusutan, tapi untuk aset tetap tak berwujud menggunakan istilah amortisasi. Sedangkan kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Contoh untuk kewajiban jangka pendek seperti utang usaha, utang gaji karyawan, uang jaminan pelanggan, biaya yang masih harus dibayar, pajak penghasilan terutang, PPN keluaran, kewajiban dan kewajiban jangka pendek lainnya. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, ini biasanya durasinya adalah lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kalau di bawah 12 bulan, maka masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek. Untuk contoh dari kewajiban jangka panjang yang memiliki waktu biasanya lebih dari 1 tahun itu adalah utang leasing, kredit modal kerja, kredit investasi, kewajiban kontraktor, kewajiban dividen, kewajiban imbalan pasca kerja, dan kewajiban jangka panjang lainnya. Sedangkan untuk komponen ekuitas itu biasanya terdiri dari modal saham, modal tambahan yang belum diangtakan, agio saham, dan laba ditahan. Modal saham ini biasanya modal setoran yang disajikan atau disampaikan oleh pemegang saham dan diaktekan di notaris. Sedangkan modal tambahan belum diaktekan, biasanya modal yang distorkan oleh pemilik perusahaan tapi belum diaktekan ke notaris. Sedangkan agio atau agio saham ini adalah selisih dari saham yang terjual. Kalau mengalami keuntungan maka disebut sebagai agio saham, sedangkan kalau mengalami kerugian disebut sebagai disagio saham.
Terakhir adalah dalam komponen ekuitas, laba atau rugi ditahan yang perhitungannya diperoleh dari laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan laporan arus kas, di mana dalam laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Masing-masing aktivitas dalam laporan arus kas ini harus terpisahkan untuk mengetahui berapa nilai yang dihasilkan dari aktivitas operasional, berapa yang dihasilkan dari aktivitas investasi, dan berapa yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan. Nah, laporan arus kas ini tentunya berkorelasi dengan neraca atau posisi keuangan pada suatu perusahaan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini dimaknai sebagai informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Ketika ada perbedaan atau kebijakan akuntansi yang dijalankan, misalnya perhitungan penyusutan atau perhitungan terhadap nilai persediaan, maka dapat dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu saja terlebih dahulu dalam pengantar akuntansi ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Harapan saya adalah dapat mempelajari sendiri dengan mengakses beberapa literatur baik di buku ataupun di internet untuk membaca dan mempelajari seperti apa sih akuntansi itu, sehingga dapat memahami secara gamblang terkait dengan akuntansi. Itu saja terlebih dahulu. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik dan dengan patuh. Jangan lupa untuk tetap dan terus menggunakan masker. Terima kasih.